sambil menunggu yang lain, selamat berjumpa. Untuk hari ini kita ketemu di sesi yang pertama dari praktikum pilihan statistik, yaitu EVIUS ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, pada kesempatan hari ini untuk sesi yang pertama kita akan mencoba untuk mengenal apa itu EVIUS, kemudian bagaimana cara kerja EVIUS, menginput data ke dalam work file-nya EVIUS, kemudian yang selanjutnya adalah nanti akan melakukan uji regresi untuk data time series dan data cross section. Kemudian untuk minggu depan di bagian kedua dari praktikum EVIUS adalah kita akan mengolah regresi dengan menggunakan data panel, data yang biasa teman-teman gunakan terutama untuk teman-teman akuntansi, keuangan, ataupun di perbankan yang nanti juga akan menggunakan data-data keuangan. Oke, sebelum kita mulai terkait dengan EVIUS, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, ketika kita memilih menggunakan sebuah alat analisis, jangan gunakan alat analisis itu untuk saya harus menggunakan itu seperti itu. Tapi ketika kita memilih alat analisis, kita harus melihat relevansinya dengan penelitian kita seperti apa. Kalau data kita data time series, kemudian data panel, memang relevan menggunakan EVIUS, tapi tidak relevan menggunakan SPSS. Kalau data kita berupa data cross section akan jauh lebih relevan jika kita menggunakan SPSS daripada kita menggunakan EVIUS. Okay. Karena masing-masing alat analisis itu ada kelebihan dan ada kelemahannya masing-masing. Sehingga ketika kita menggunakan sebuah alat analisis, jangan terlalu memaksakan diri. Artinya saya harus menggunakan EVIUS karena teman-teman saya menggunakan EVIUS. Jangan. Tapi kita lihat dulu relevansi dengan penelitian kita, data kita, tujuan kita seperti apa. Karena pada dasarnya ketika kita dasarnya adalah regresi, baik itu menggunakan SPSS, menggunakan EVIUS, menggunakan Stata, menggunakan PLS, dan lain sebagainya, nanti hasilnya juga akan keluar. Tetapi keluarnya seperti apa? Seperti itu. Keluarnya pas nggak, relevan nggak? Seperti itu. Misalnya kalau kita menggunakan data time series dan data panel menggunakan SPSS, oke, bisa sekitaran keluar hasilnya bisa. Tapi model yang tercipta di SPSS hanya model common effect. Padahal ketika kita menggunakan data panel, kita harus memilih apakah model itu random, fix, atau common, sehingga di SPSS itu tidak mengakomodir kita menggunakan EVIUS seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita memilih sebuah analisis, gunakan sesuai dengan relevansi penelitian kita. Karena masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Oke, kita akan share dulu untuk sesi yang pertama terkait dengan EVIUS, kemudian nanti dilanjutkan dengan bagaimana kita meregres data time series dan data cross section. Oke, sebentar time series dan data cross section. Oke, teman-teman kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, kita akan masuk di sesi yang pertama, di mana di sesi yang pertama ini kita akan mengenal EVIUS, kemudian membuat work file, kemudian importing data atau input data ke dalam work file EVIUS. Untuk yang pertama, EVIUS itu apa sih sebenarnya? EVIUS seperti program-program aplikasi yang lain, dia digunakan untuk menganalisis data-data. Cuma kelebihan dari EVIUS ini adalah dia mampu menganalisis data ekonometrika secara lengkap.
data-data ekonometrika secara lengkap, artinya data-data ekonometria itu seperti data keuangan, kemudian dia ada rasio-rasio, tidak termasuk data-data misalnya kuesioner dan lain sebagainya, karena kalau menggunakan data kuesioner kita olah dengan EVIUS tidak pas. Kemudian yang kedua, EVIUS ini adalah sebuah program yang berbasis Windows, dan program ini sebenarnya sangat mudah dioperasionalkan ya, walaupun berbeda dengan SPSS. Ketika kita SPSS kita klik sudah langsung keluar hasilnya, tetapi kalau di EVIUS kita harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu baru kita jalankan program itu. Tetapi jangan khawatir, karena ada sebuah trik yang bisa teman-teman gunakan untuk meminimalisir kesalahan penulisan rumus, karena trik ini nanti secara otomatis rumusnya akan keluar dengan sendirinya, walaupun nanti ada sedikit modifikasi di sana. Oke, kemudian keunggulan EVIUS yang pertama yaitu bahwa EVIUS ini mampu menganalisis dan mengevaluasi analisa-analisa keuangan. Kemudian juga EVIUS ini mampu meramalkan kondisi makro maupun mikroekonomi, kemudian mampu juga mensimulasi serta melakukan analisis biaya dan peramalannya. Kemudian yang paling penting bahwa EVIUS ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah berbagai bentuk data time series, cross section maupun data panel yang tidak terakomodir di SPSS. Walaupun nanti kalau teman-teman memaksa mengolah data-data ini di SPSS juga akan keluar hasilnya, tetapi hasil itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu nanti tergantung relevansi dari tujuan penelitian dan data penelitiannya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke cara kerja EVIUS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menjalankan program EVIUS. Ini sedikit berbeda dengan SPSS, karena di SPSS ini tidak ada. Ini adanya cuma ada di EVIUS, di mana ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu terkait dengan objek dan terkait dengan datanya. Oke, kalau objek itu apa sih? Di EVIUS dikenal sebagai sebuah kumpulan komponen yang saling berhubungan. Dia ada work file, ada series, ada equation, ada grafik, ada group yang masing-masing mempunyai lambang sendiri-sendiri. Dan ini tidak ditemukan di aplikasi SPSS. Oke. Kemudian terkait dengan data ini juga berbeda dengan SPSS, di mana data yang di EVIUS ini bisa mengakomodir entah itu data tahunan, kemudian data semesteran, kemudian 4 bulanan, 3 bulanan, data bulanan, sampai pada data harian. Data harian yang 5 hari, misalnya ketika teman-teman mau melakukan analisis kinerja pasar modal, misalnya kan di pasar modal cuma ada 5 hari, maka data 5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat itu bisa diakomodir di EVIUS, tetapi kalau di SPSS tidak bisa. Kemudian ada data harian yang 7 hari dari Senin sampai Minggu, dan yang terakhir adalah data yang tidak beraturan atau data cross section atau disebut sebagai integer data. Oke, sebelum kita mencoba untuk bagaimana menginput data, saya ingin bertanya dulu, apakah teman-teman sudah menginstal aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti saya menerangkan, kita langsung praktek. Silakan teman-teman nanti dipraktekkan sendiri. Nanti file dari PPT ini akan saya kasihkan di WA group gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk mengoperasikan EVIUS ini. Yang pertama langkahnya tentu saja kita harus mempunyai aplikasinya, artinya kita harus
menginstal dulu, kemudian kita menjalankan program Evius itu dengan mengklik icon Evius di desktop. Oke. Baik teman-teman, bagaimana kita membuat file dan input data nanti kita akan praktekkan dari data time series, kemudian data cross section maupun data panel. Oke, saya stop dulu untuk presentasi, kita masuk ke aplikasinya. Oke, kita masuk ke aplikasi ya. Sebentar. Oke, kelihatan belum aplikasinya? Kelihatan belum aplikasinya? Oke, sekalian datanya. Sudah ya, oke. Sekalian datanya. Oke, datanya juga udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. Oke, kita mempunyai 3 jenis data, yaitu data time series. Sudah, Pak. Kemudian di sini data time series itu data yang berdasarkan tahun ya. Di sini kita ada data dari 25 observasi, itu ada tahun 97 sampai 2021. Ini ada variable size, ROA, dan leverage. Ini soal variabel size dan ROA itu kita anggap sebagai variabel independen. Kemudian leverage-nya adalah variabel dependen, berarti ini X1, kemudian ini X2, dan ini adalah variabel Y. Oke, bagaimana kita bisa menginput data yang bersifat time series? Kita akan coba praktekkan. Kita punya aplikasinya di sini. Oke, kita lihat. Ya teman-teman, di sini ada datanya, kemudian di sini ada aplikasinya. Caranya seperti apa? Kita bikin dulu work file-nya. Work file bisa dibikin dengan cara file, kemudian new, kemudian kita pilih work file. Oke, nanti akan muncul seperti ini peta dialog work file-nya itu. Kemudian kalau ini adalah datanya adalah data time series, artinya datanya berbasis waktu, maka yang perlu kita rubah adalah nanti work file structure type ini kita pilih yang regular frekuensi. Kemudian seperti yang tadi saya katakan bahwa SPSS ini bisa mengakomodir data tahunan, data bulanan, data harian, baik itu harian yang 5 sampai 7 ataupun yang harian ada yang custom week dan lain sebagainya. Karena data kita adalah data tahunan, maka kita pilih yang annual ini ya, semua ya tahunan. Kemudian di start date ini kita pilih atau kita tuliskan tahun pertama kali di observasi yang pertama, karena ini adalah data time series, kita mulai dari 1997, maka ini kita ketikkan 1997.
Oke, kemudian di end date tadi berakhir 2021. Oke, di sini kita yang ini kita abaikan saja, kemudian kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Dia ini yang saya katakan tadi ya, ada objek yang lambang-lambangnya tadi, dengan lambang-lambangnya yang ini hanya ada di Fuse. Kemudian bagaimana kita bisa memasukkan data ini dari data Excel ke dalam Fuse? Memang ada dua cara. Yang pertama dengan importing data, yang kedua dengan diisi langsung dengan copy paste. Tapi kalau saya sarankan akan jauh lebih enak kita copy paste saja. Oke, caranya seperti apa? Kita akan mengkopikan data time series ini ke dalam work file. Ini kita pilih quick, ya, kita pilih quick. Yang bagian atas ini kita pilih quick. Kemudian kita klik empty group atau edit series. Nanti akan keluar seperti ini. Oke. Di kolom yang pertama ini ya, kolom yang saya blok ini, dia adalah tahunnya dari data. Dia akan muncul tahun 97 sampai 2021. Karena tadi saya end date-nya itu 2021. Oke. Bagaimana cara kita mengcopy datanya dari Excel ke dalam work file? Kita copy saja datanya langsung, kita blok. Oke. Di sini ada satu trik sebenarnya biar teman-teman tidak lagi menulis variabelnya. Nanti kita bloknya dari nama variabelnya dari atas. Kita blok sampai bawah. Kemudian kita copy dan kita pastekan ke sini. Tapi ingat, karena tadi kita bloknya dari paling atas, maka kita pastekan ada kolomnya juga paling atas, jangan pada tahunnya. Oke, kita klik paste. Oke, sudah keluar dia di work file-nya Fuse. Kalau teman-teman tadi mengkopinya dari angkanya saja, kemudian dipastekan di pas tahun 97, maka yang di atas ini tidak akan muncul size, ROA, dan leverage, tapi dia akan muncul seri 1, seri 2, dan seri 3, yang otomatis teman-teman harus mengganti namanya. Seri 1 menjadi size, seri 2 menjadi ROA, dan seri 3 menjadi leverage. Tapi kalau teman-teman tadi sudah ngebloknya dari atas, maka dia secara otomatis akan tertulis sendiri. Oke, kemudian kalau teman-teman merasa belum yakin apakah data itu sudah masuk benar-benar, kita bisa cek di sini. Misalnya untuk kita cek di variabel ROA, tinggal kita klik saja variabel ROA, maka dia sudah akan muncul datanya. Berarti ini data ini sudah terrekod di dalam work file-nya si Fuse ini tadi. Oke, itu cara menginput data time series. Ada yang ditanyakan? Monggo kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke bagaimana kita menginput data cross section ya. Ini kita hapus dulu. Oke, kita punya data cross section, perhatikan bedanya apa. Data cross section adalah data yang observasinya itu biasanya banyak, tetapi tahunnya cuma satu tahun untuk banyak perusahaan. Di sini kita lihat di data cross section masih sama, menggunakan variabelnya sama, datanya sama, cuma berbedanya kalau tadi data time series adalah basisnya adalah tahun, kalau di sini adalah basisnya perusahaan. Oke, dia ada 25 perusahaan. Oke. Bagaimana kita bisa memasukkan data cross section ini ke dalam Fuse? Sama kita buka work file-nya dulu, new, kemudian work file. Kemudian karena ini adalah bentuknya data cross section, maka yang ini kita rubah menjadi unstructured. Karena data cross section adalah data yang tidak terstruktur ya.
data acak tidak terstruktur sehingga kita pilih unstructured. Nanti perhatikan di sini nanti ada perbedaan dia munculnya apa. Nanti perhatikan di sini nanti ada munculnya di sini cuma jumlah observasi saja. Tidak seperti yang tadi pakai tahun kemudian ada range-nya dan lain sebagainya. Dia muncul hanya jumlah observasi saja. Kita perhatikan data kita, dia jumlah observasinya adalah 25. Maka di sini kita ketikkan angka 25. Kita klik OK. Munculnya sama dengan tadi, cuma nanti kita lihat, kita klik, kemudian kita empty group, edit series, maka munculnya adalah seperti ini. Kalau di data time series tadi munculnya adalah tahun, di sini munculnya cuma observasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai 25. Kemudian teknik pengkopiannya sama, kita tinggal blok ini, kemudian kita kopikan ke sini, kita pastekan di sini yang paling atas karena kita mulai dari atas. Oke, sebelum mulai dari atas kita coba dulu yang tidak dari atas ya, nanti bedanya apa. Sebelum mulai dari atas dari datanya saja, kita klik copy, kemudian kita pastekan di sana. Di sini yang pas datanya berarti kita paskan juga di angka 1, maka akan muncul seperti ini. Oke, perhatikan di sini. Di sini belum muncul nama variabel, maka kita harus mengganti dulu. Misalnya share 1 adalah size, baru bisa muncul. Oke, kemudian di share 2 ada roa, kemudian di share 2 dan di seri ketiga ada leverage. Dan di seri ketiga ada kita harus kerja 2 kali. Kerja 2 kali artinya kita harus mengganti namanya dulu dan lain sebagainya. Tetapi kalau tadi kita ngopinya dari atas, otomatis variabel ini namanya sudah keluar di dalam aplikasi. Oke, itu untuk menginput data cross section. Oke, ada pertanyaan? Masih cukup mudah ya? Cross section. Oke, ada pertanyaan? Masih cukup mudah ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut menginput data selanjutnya adalah data panel. Ini data yang sering teman-teman gunakan di skripsi-skripsi teman-teman. Kebanyakan menggunakan data panel. Data panel itu data yang tersusun berbasis cross section dan time series. Time seriesnya ada di sini. Berarti ada tahun 2012 sampai 2019 ada 8 tahun dan jumlah cross sectionnya atau observasinya ada 10 observasi. Oke, perhatikan. Ini sedikit berbeda. Nanti tampilan dari work file-nya kita perhatikan new, kemudian work file. Kemudian yang ini karena ini adalah data panel, maka kita ubah menjadi balance panel. Oke, perhatikan perbedaan muncul yang di sini nanti. Kita klik balance panel maka akan muncul seperti ini. Dia ada tambahan, kalau di time series tidak ada number of cross section, maka di data panel ada tambahan number of cross sectionnya. Datanya kita pilih sama, kita pilih annual, kemudian startnya tadi adalah 2012, karena data kita adalah 2012, dan diakhiri tahun 2019. Oke. Kemudian jumlah cross sectionnya adalah segini. Di sini yang kita blok ini ada 10. Oke, berarti kita masukkan ke 10 di sini. Ini sama, kita diamkan saja, tidak usah isi, kita klik OK. Oke, perbedaan muncul di sini. Kalau di data time series ataupun cross section tadi cuma muncul C dan receipt, tapi kalau di data panel akan muncul cross set dan date. Sama pengisiannya kita lihat di klik, kemudian empty group. Oke, bedanya di sini dia muncul 112, 113, artinya cross section 1 atau perusahaan 1 tahun 2012 sampai perusahaan 1 sampai tahun 2019, perusahaan 2 dan seterusnya sampai perusahaan 10 karena jumlah
cross section kita ada 10. 2 dan seterusnya. Ngopinya seperti apa? Sama. Kita ngopinya, kita blok saja datanya. Ngopinya seperti Mulai apa? dari Sama. atas Kita ini, ngopinya, dari variabelnya kita kita blok blok saja ke bawah. Mulai dari atas ini, dari variabelnya kita blok ke bawah. Kemudian kita copy dan kita pastekan di sini. Kemudian kita copy dan kita pastekan di sini. Oke, semua data sudah terekod di sini. Oke. Oke, Udah. semua data sudah Kalau mau terekod di ngecek sini. seperti yang saya katakan tadi, tinggal klik ROA. Misalnya kita mau cek data ROA, kita klik aja ROA. Oh, sudah keluar semua. Misalnya kita mau Oke, cek seperti data itu. ROA, kita Oke, klik itu aja untuk ROA. menginput data. Silahkan kalau ada yang bertanya atau kurang jelas. Oke, itu untuk menginput data. Silahkan kalau ada yang bertanya atau kurang jelas. Monggo. Belum ada? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya untuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua di sini ada regresi untuk data time series dan data cross section. Ini nanti kita tampilkan satu data time series. Nanti kalau data cross section silakan teman-teman coba sendiri ya nanti. Bisa nggak diolah. Kemudian datanya nanti saya share juga data tadi kita share di grup. Kemudian nanti teman-teman coba mengolahnya. Oke. Kemudian di regresi ini apa saja sih yang harus kita lakukan untuk uji regresi? Dia ada uji asumsi klasik, uji regresi itu sendiri, uji ketepatan model, dan uji hipotesis. Oke, kita menggunakan data tadi saja, kita langsung ke aplikasinya. Di sini kita menggunakan data time series tadi. Kita masukkan dulu ya, karena tidak saya simpan, jadi kita masukkan dulu. Ini untuk data time seriesnya. Tahun 97, kemudian di sini berakhir 2021. Oke, kita masukkan datanya. Oke, kita punya data ini di mana size adalah variabel X1, kemudian ruangnya variabel X2 dan leverage-nya variabel Z. Oke, kita mulai dari uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Oke, tentu saja teman-teman sudah membaca modulnya, kemudian kemarin juga sudah belajar SPSS, apa itu uji multikolinearitas secara teori seperti apa. Saya tidak akan mengulangi lagi. Yang pada intinya uji multikolinearitas untuk menguji apakah antar variabel dependent ini ada hubungan atau tidak. Oke. Bagaimana caranya? Karena kita hanya membutuhkan data size dan ruang, maka kita akan mengeblok dulu. Yang pertama adalah, perhatikan ya, langkah yang pertama ketika kita melakukan uji analisis dengan Evius, kalau biar kita tidak menuliskan rumusnya, maka kita blok dulu. Tadi variabel X1-nya adalah size, kemudian variabel X2-nya adalah ruang, karena kita hanya membutuhkan dua variabel ini untuk menguji multicol, karena uji multicol kan uji untuk variabel independen. Kita blok dua variabel itu, kita klik kanan, kemudian kita pilih open dan pilih S group. Kemudian kita pilih open dan pilih S. Oke, maka akan muncul ini. Oke, di PowerPoint juga sudah saya berikan, nanti tinggal teman-teman baca. Ini PowerPoint juga kita tadi sudah sampai sini ya, kemudian kita masuk ke langkah ini. Oke, kita langkah untuk uji
apa namanya kita uji lakukan untuk uji multi-call, yaitu yang pertama uji langkahnya adalah pilih quick, kemudian multi-call, group yaitu statistik, yang correlation, pertama dan langkahnya klik adalah OK atau yes. quick, Oke, kita kemudian coba. group statistik, Kita pilih quick. correlation, dan klik OK atau yes. Ini Oke, quick, kita coba. kemudian Kita pilih group statistik, quick, kita pilih correlation karena kita ingin menguji multi-call. Kita pilih correlation karena kita Oke, ingin menguji perhatikan di multi-call. sini. Kalau tadi teman-teman tidak mengeblok, tidak mengeblok, maka rumus tidak akan keluar. Jadi teman-teman harus menulis sendiri size dan ROA. Cuma ketika menulis huruf besar kecilnya, kemudian spasinya itu harus sama dengan yang di data awal. Kalau di data awal huruf kecil semua, kemudian teman-teman tulis dengan huruf besar semua, kemungkinan tidak akan bisa terolah. Maka saya sarankan ketika mau masuk ke pengolahan, silakan blok dulu variabelnya. Oke, ini tinggal kita klik OK, maka akan muncul hasilnya. Ini tinggal kita klik OK. Ini adalah hasil uji multi-call untuk FViews. Interpretasinya seperti apa? Teman-teman sudah paham semua bahwa interpretasi uji multi-call jika kurang dari 0,8 atau 0,7 maka dia diasumsikan terbebas dari uji multi-call. Oke, yang kita baca yang mana? Yang kita baca adalah angka-angka yang berada di bawah angka 1 ataupun yang berada di atas angka 1. Di sini kita dapat hasil 0,0488. Berarti kalau dipresentasikan dia hanya sekitar 4% ya. 4%. Padahal standar ketika dia terbebas multi-call adalah kurang dari 0,8 atau 80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data kita terbebas dari asumsi multi-polinia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk uji multi-call? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk uji multi-call? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke uji asumsi klasik yang selanjutnya, yaitu uji autokorelasi. Oke, ini kita hapus. Oke, sebelum dihapus, teman-teman sebenarnya bisa menyimpan hasil ini juga. Caranya seperti apa? Kita menyimpan hasil ini, kita klik freeze ini dulu. Oke, kemudian akan muncul seperti ini, baru kita kasih nama. Ini tadi adalah multi-call ya. Ini tadi adalah multi-call ya. Tinggal kita klik. Oke, ini akan tersimpan di sini. Ini ada multi-call di sini. Kalau ingin mengetahui hasilnya, tinggal klik aja. Nah, ini sudah tersimpan di sana. Kalau ingin mengetahui hasilnya, tinggal klik aja. Nah, ini sudah tersimpan di sana. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Sebelum uji autokorelasi, perlu dilakukan uji regresi dulu. Langkahnya di sini juga sudah ada. Kita lihat uji autokorelasi ya. Langkahnya Oke, juga sudah ada, kita lihat uji autokorelasi. Nih, kita harus meregres dulu, kemudian baru kita lakukan uji autokorelasi. Oke, perhatikan teman-teman di sini cara mengebloknya agak berbeda karena kita melakukan uji autokorelasi menggunakan semua variabel. Kita bloknya itu dari variabel dependen dulu. Kita blok dari variabel dependen dulu. Dependennya adalah reference, kemudian untuk variabel X1-nya adalah size, dan variabel X2-nya adalah ROA. Ingat ya, kita blok dulu dari variabel dependennya, baru mengikuti variabel X1 dan X2. Kemudian kita klik kanan,
variabel X1 kemudian dan kita X2. pilih Kemudian open, kita klik kemudian kanan, kalau tadi S group, kalau kemudian sekarang kita adalah pilih S equation. open, Karena kita kemudian membutuhkan kalau hasil tadi analisis S group, kalau regresi sekarang untuk adalah melakukan S uji equation. autokorelasi. Karena kita membutuhkan hasil analisis Oke, regresi perhatikan di untuk sini. melakukan uji autokorelasi. Ingat ya, kalau teman-teman perhatikan tadi tidak mengeblok, maka rumus ini tidak akan Ingat ya, tertulis. kalau teman-teman tadi tidak mengeblok, maka rumus ini tidak akan tertulis. Oke, di sini tidak akan tertulis rumus ini. Teman-teman harus menulis sendiri kalau tadi tidak melakukan blok di awal. Oke, ini kemudian di sini yang kita perlu modifikasi adalah C ini. Ini kemudian Walaupun sebenarnya tidak perlu dimodifikasi juga tidak apa-apa. Cuma nanti ketika kita klik OK, hasil analisis nilai koefisien C ini akan muncul di paling bawah. Dan ini sering membuat kita terkadang salah untuk menginterpretasikan atau salah membaca karena terbiasa nilai C itu di atas kalau di SPSS. Maka ini kita perlu rubah nilai C itu letakkan di belakang variabel dependent. Karena kita adalah regresinya analisis regresi, maka ini pilih S square. Tahunnya tidak perlu dirubah karena sudah ada, kemudian klik OK. Tahunnya tidak perlu dirubah karena sudah ada. Ini adalah hasil dari uji regresinya. Ini adalah hasil dari uji regresinya. Oke, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya untuk uji autokorelasi. Kita klik dari hasil regresi tadi, kita klik view, kemudian kita pilih residual diagnosis, kemudian kita pilih yang serial correlation LM test. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oke, ini adalah hasil dari uji autokorelasi. Yang kita baca apa? Yang kita baca adalah probabilitasnya. Ini hasil uji autokorelasi, probabilitasnya adalah 0,0271. Kita bandingkan dengan tingkat alfa yang teman-teman gunakan. Entah itu alfa 1% atau alfa 5%. Teman-teman biasa menggunakan alfa 5%. Di sini kita peroleh hasil bahwa nilai probabilitasnya itu 0,02, berarti dia kurang dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan apa? Di sini juga sudah saya sampaikan interpretasinya seperti apa. Uji autokorelasi merupakan uji korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Di sini keputusan dari uji ini adalah jika probabilitas kurang dari 5% atau signifikannya, maka terjadi gejala autokorelasi. Ya, kita lihat di sana. Ini adalah 0,0217, berarti dia kurang dari 0,05. Artinya dia terjadi gejala autokorelasi. Oke. Itu adalah untuk uji autokorelasi. Ada pertanyaan, teman-teman? Sama kalau kita mau simpan hasil uji ini, kita klik fresh dulu, kemudian kita ganti namanya autokorelasi, tinggal kita klik OK, maka dia sudah akan tersimpan. Oke. Nih, autokorelasi dia sudah tersimpan di sini. Tinggal kita nanti copy dan baca saja. Oke. Kemudian kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas.
kita uji heteroskedastisitas. Kita mulai juga dari hasil analisis regresi tadi yang pertama. Oke, kayaknya belum tak simpan tadi ya. Dari hasil analisis regresi tadi yang pertama. Oke, kayaknya belum tak simpan tadi ya. Oke, ini C-nya tidak saya rubah, maka akan muncul C-nya di bawah. Nah ini. Oke, ini bedanya tidak saya dirubah. Oke, dari hasil analisis regresi kita akan menguji hetero, kita klik view saja, kemudian residual diagnostik, kemudian kita pilih heteroskedastisitas. Maka akan muncul kotak dia seperti ini. Teman-teman bisa milih Glaser, bisa memilih white, terserah mau apa. Biasanya teman-teman menggunakan Glaser, kita klik Glaser, ya kita klik OK, maka sudah keluar hasilnya. Ini hasilnya. Ya kita klik OK, maka sudah keluar hasilnya. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah probabilitas yang paling atas. Kita bandingkan dengan tingkat probabilitas yang paling atas. Kita bandingkan dengan tingkat signifikasi yang kita gunakan, keputusan sama kayak di SPSS, nanti tinggal teman-teman mempelajari kembali. Itu adalah untuk uji heteroskedastisitas. Kemudian jangan lupa disimpan, kemudian di fresh, kemudian dikasih nama. Ini adalah uji hetero. Kemudian dikasih nama. Ini adalah uji hetero. Oke, uji hetero selesai. Teman-teman, kemudian kita bisa melanjutkan kembali untuk uji normalitas yang terakhir. Sama dari hasil ini tadi bisa juga, atau dari hasil regresinya tadi juga bisa. Kita tinggal klik view, kemudian residual diagnostik, kita pilih histogram normality test, maka kita akan muncul hasil ini. Yang kita baca yang mana? Yang kita baca adalah yang ini, probability dari Derby-Bera. Kita bandingkan dengan tingkat signifikasi yang teman-teman gunakan. Hasilnya atau keputusannya sama ketika kita menggunakan SPSS. Jika lebih besar dari 5%, maka kita menggunakan SPSS. Ada kalau kurang dari 5% berarti tidak normal, kalau lebih dari 5% berarti dia terdistribusi secara normal. Oke, itu untuk uji asumsi klasik. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Itu untuk uji asumsi klasik. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Nggak ada? Cukup jelas ya? Nggak ada? Oke, cukup jelas. Kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah uji regresinya. Walaupun tadi sudah kita uji ya, kita simpan dulu yang ini normalitas. Walaupun tadi sudah kita uji ya, kita simpan dulu yang ini normalitas. Oke, sudah tersimpan di sini. Kemudian kita langsung uji regresi, kita blok lagi dari variabel dependent ke variabel independent. Kita klik kanan, open, kemudian as equation. Ini C-nya kita ganti. Kemudian di sini kita pilih C, kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Oke, kita tinggal baca saja. Sama cara bacanya dengan SPSS. Ini adalah nanti menyusun persamaan regresinya, berarti leverage sama dengan 1,4862 dikurangi size-nya adalah minus 0,02769 size dikurangi 3,8284 luas, seperti itu. Sama, interpretasinya juga sama ketika kita menggunakan SPSS. Nanti teman-teman bisa pelajari kembali. Kemudian untuk ketepatan model, teman-teman bisa baca di sini di probabilitas F ini. Kalau dia kurang dari 5% tingkat alfanya, maka model ini layak ya. Kemudian ditambah dengan R square ini.
maka model R square-nya 0,70 ditambah dengan R square 29 berarti 70,29% berhasil atau dapat menjelaskan variabilitas dari refleks, dan sisanya yang 20 9, ini dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sama interpretasinya dengan menggunakan SPSS. Kemudian untuk hipotesisnya kita lihat di probabilitas ini. Kalau dia kurang dari 5%, berarti dia berpengaruh signifikan. Kalau lebih dari 5%, berarti dia tidak berpengaruh signifikan. Kalau di size ini adalah nilainya adalah 0,2012, berarti dia lebih besar daripada tingkat signifikasi 5%, artinya variabel size ini tidak berpengaruh signifikan terhadap refleks. Kalau ROA dia hasilnya adalah 0,000, artinya kurang dari 5%, artinya dia signifikan terhadap variabel refleks. Oke, itu untuk regresi data time series. Ada pertanyaan? Regresi data time series. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk pertemuan hari ini. Kita sudah membuat file, menginput data sampai melakukan regresi dengan variabel atau data time series. Oke, ada pertanyaan? Dengan variabel atau data time series. Belum ada, Pak. Pertanyaan? Belum ada ya, cukup jelas ya. Oke, nanti filenya saya share di upload. Kemudian nanti filenya saya share di upload. Silakan teman-teman baca kembali. Kemudian silakan mencoba untuk mengerjakan dengan data cross section. Prinsipnya sama, kecuali cara inputnya data saja yang berbeda dengan data time series. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk sesi Gmeet saya akhiri. Silakan teman-teman mencoba. Kemudian kalau perlu ada yang ditanyakan, kita diskusi melalui WA group saja untuk menghemat kuota teman-teman juga, biar semua bisa berjalan bagus. Silakan untuk diskusinya nanti kita akhiri sesuai dengan jam praktikum, jam 10 ya. Kita praktikum mulai dari jam 8 dan sampai jam 10. Silakan teman-teman untuk mencoba dengan data cross sectionnya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Silakan teman-teman untuk mencoba dengan untuk data sesi Gmeet saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.